Di balik jubah para imam dan arsitektur megah Basilika Santo Petrus, tersembunyi kekuatan finansial yang tak banyak dibicarakan. Vatikan bukan sekadar pusat spiritual umat Katolik sedunia, tetapi juga sebuah entitas negara yang mengelola sistem keuangan tingkat tinggi, canggih, rahasia, dan sangat strategis. Meskipun luasnya hanya 44 hektar, kekayaan yang dikelola oleh Takhta Suci melintasi benua dan lintas generasi. Bagaimana mungkin negara kecil ini dapat bertahan secara finansial selama ribuan tahun, bahkan tanpa utang, tanpa sumber daya alam, dan tanpa ekspor? Kekayaan Vatikan bukan produk modernitas. Ia lahir dari sejarah panjang yang dimulai sejak abad keempat, ketika Kekaisaran Romawi mengadopsi agama Kristen dan memberikan hak istimewa kepada gereja. Arus emas, tanah, dan hibah mulai mengalir ke dalam institusi ini. Selama abad pertengahan, gereja menjadi pemilik tanah terbesar di Eropa, bahkan lebih kaya dari banyak kerajaan. Kekayaan itu terus bertumbuh seiring dengan penyebaran misi Katolik ke seluruh dunia dari Amerika Latin, Afrika, hingga Asia. Semua akumulasi ini menjadi fondasi finansial Vatikan hingga hari ini. Salah satu sumber pemasukan yang paling bersejarah dan masih berlangsung hingga sekarang adalah Peter Spence. Donasi ini dikumpulkan dari umat Katolik di seluruh dunia setiap tanggal 29 Juni dan digunakan untuk mendukung misi kemanusiaan serta kegiatan administratif Vatikan. Jumlahnya bisa mencapai puluhan juta dolar setiap tahun. Donasi ini menjadi simbol kepercayaan spiritual dan solidaritas global yang terus bertahan bahkan di masa krisis. Selain itu, hampir setiap misa yang digelar di dalam wilayah Vatikan menerima persembahan dari para umat dalam bentuk kolekti maupun misa-misa pribadi yang dipesan untuk niat tertentu. Bila dikalikan dengan ribuan misa per tahun dan jutaan pengunjung, maka angka yang terkumpul menjadi signifikan. Uang ini digunakan untuk pemeliharaan basilika, gaji imam, hingga subsidi ke gereja-gereja kecil di negara miskin. Sumber pemasukan besar lainnya datang dari sektor pariwisata. Museum Vatikan yang menampung mahakarya seperti Kapel Sistina menarik jutaan pengunjung setiap tahunnya. Dengan harga tiket masuk yang cukup tinggi, pendapatan dari museum ini bisa mencapai ratusan juta euro per tahun. Belum termasuk hasil penjualan merchandise, lisensi foto, dan audio guide. Semua pemasukan ini dikelola secara profesional, layaknya institusi pariwisata kelas dunia. Tak berhenti di situ, toko-toko resmi Vatikan juga menjual cenderamata religius seperti rosario, patung kecil Santo Santa, dan buku doa. Barang-barang ini laris manis di kalangan peziarah dan turis. Meskipun terlihat sederhana, bisnis ini menghasilkan aliran dana yang stabil dan menguatkan posisi ekonomi Vatikan dari sektor retail religius. Vatikan juga memanfaatkan pasar koleksi internasional melalui perangko dan koin edisi terbatas. Dengan desain eksklusif yang memperingati Paus, Santo, atau peristiwa penting, kolektor dari seluruh dunia memburu produk-produk ini. Nilainya bahkan bisa naik berkali-kali lipat di pasar sekunder. Ini adalah strategi pendapatan pasif dengan kekuatan simbolik yang tinggi. Namun kekuatan finansial Vatikan sesungguhnya terletak pada portofolio properti mereka. Dari Roma, Paris, hingga London dan Jenewa, Takhta Suci memiliki properti premium yang disewakan kepada berbagai pihak. Mulai dari kedutaan besar hingga lembaga multinasional. Properti ini jarang dijual, melainkan dikelola dan disewakan dalam jangka panjang, sehingga menghasilkan pendapatan stabil tanpa mengurangi nilai aset pokoknya. Model sewa properti ini dijalankan secara konservatif namun sangat efektif. Mereka hanya menyewakan kepada mitra stabil dan terpercaya dengan kontrak jangka panjang yang minim risiko. Pendapatan dari sektor ini diperkirakan mencapai puluhan hingga ratusan juta euro per tahun, semua dikelola tanpa gembar-gembor. Selain mengelola aset fisik, Vatikan juga memiliki institusi keuangan sendiri, EOR atau Vatican Bank.
Didirikan pada tahun 1942, bank ini mengelola dana milik ordo religius, keuskupan, dan yayasan Katolik di seluruh dunia. Total aset yang dikelola mencapai miliaran euro. Meski eksklusif dan tertutup, IOR beroperasi layaknya bank swasta elit dengan sistem pengawasan dan pelaporan yang semakin transparan sejak era Paus Fransiskus. Dalam dunia investasi, Vatikan sangat berhati-hati namun tetap aktif. Mereka menempatkan dana di pasar saham internasional, obligasi pemerintah negara stabil, dan terkadang di dana investasi seperti hedge fund. Namun semuanya harus melalui proses seleksi etis yang ketat. Mereka menolak sektor yang bertentangan dengan ajaran Katolik seperti senjata, perjudian, atau pornografi. Strategi investasi Vatikan dikelola oleh para profesional keuangan kelas dunia. Mereka merekrut mantan bankir dari lembaga seperti Goldman Sachs, JP Morgan, dan UBS untuk membantu mengelola portofolio. Di balik dinding Vatikan, berlangsung diskusi strategis yang sama kompleksnya dengan perusahaan manajemen aset global. Keunggulan Vatikan lainnya adalah jaringan intelijen global. Melalui para duta besarnya di lebih dari 180 negara, mereka mendapat akses informasi politik dan ekonomi yang belum tentu bisa dijangkau investor biasa. Mereka tahu kapan harus menahan investasi, kapan harus melepas, dan kapan harus berpindah wilayah. Semua dengan pendekatan jangka panjang dan disiplin tinggi. Sebagai negara berdaulat, Vatikan juga punya keistimewaan dalam sistem perpajakan internasional. Mereka bisa mengelola investasi lintas negara tanpa harus membayar pajak, seperti individu atau institusi biasa. Keuntungan diplomatik ini memberi ruang manuver yang besar, terutama dalam menghindari risiko politik dan fiskal. Stabilitas keuangan Vatikan juga terjaga karena mereka nyaris tidak punya utang. Mereka tidak bergantung pada pinjaman luar negeri, tidak rentan terhadap inflasi lokal, dan tidak terpengaruh langsung oleh fluktuasi pasar. Ini memungkinkan mereka merencanakan strategi keuangan dengan ritme yang jauh lebih panjang dari negara biasa. Meski sempat diterpa skandal finansial, terutama dalam kasus pembelian properti di London, reformasi Paus Fransiskus telah menumbuhkan sistem audit yang lebih kuat. Kini laporan keuangan Vatikan dipublikasikan secara terbuka, diaudit secara independen, dan dikendalikan oleh badan pengawas profesional, sebuah perubahan besar dari masa lalu. Sebagian besar investasi Vatikan juga dirancang untuk mencerminkan nilai-nilai moral. Mereka hanya menaruh uang di instrumen yang sesuai dengan prinsip Katolik, seperti energi bersih, pendidikan, kesehatan, dan usaha mikro. Pendekatan ini menjadikan Vatikan pelopor dalam model investasi etis berbasis iman. Mereka juga menyimpan dana cadangan dalam bentuk emas batangan dan aset likuid. Dana ini digunakan dalam situasi darurat seperti pandemi atau bencana global. Saat banyak negara kelimpungan, Vatikan tetap bisa menjalankan operasi tanpa mengurangi program sosialnya. Disinilah pentingnya cadangan finansial jangka panjang. Pendapatan tambahan juga datang dari media, Radio Vatikan, L'Osservatore Romano, dan Vatikan News menjangkau jutaan pembaca dan pendengar. Mereka bukan hanya alat komunikasi, tapi juga alat diplomasi lunak yang memperkuat posisi takhta suci di dunia global. Transformasi digital juga tengah berlangsung. Dengan sistem keamanan siber baru, digitalisasi laporan keuangan, hingga platform donasi online, Vatikan tidak lagi tertinggal. Mereka mulai menggunakan teknologi untuk meningkatkan efisiensi sekaligus transparansi, tanpa menghilangkan nilai spiritual di dalamnya. Satu hal yang menarik, Vatikan tidak memperlakukan uang seperti benda mati. Mereka memandangnya sebagai bagian dari pelayanan. Tiap euro yang mereka kelola harus digunakan untuk misi yang benar, entah itu pelayanan sosial, pendidikan, atau perdamaian. Bagi mereka, uang adalah alat. Alat untuk menyebarkan iman, memperkuat solidaritas global, dan menjaga keabadian institusi spiritual. Mereka tidak menunjukkan kekayaan mereka dengan cara mencolok, tapi pengaruhnya sangat nyata. Vatikan mungkin tak punya senjata, tapi kekuatan mereka ada dalam diplomasi, dalam kata-kata Paus, dan dalam stabilitas keuangan yang telah mereka rawat selama berabad-abad.
Dan di akhir segalanya, inilah pelajaran dari Vatikan. Bahwa kekayaan bukan soal seberapa besar uang yang kamu miliki, tapi seberapa bijak kamu mengelolanya, seberapa kuat kamu menjaganya tetap bermakna.